Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Nazla Heronisa dan ada rekan saya. Saya Dinta Darmawanti Nurjana. Di sini kami akan membahas 4 teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, yang selanjutnya ada teori X dan Y, yang selanjutnya ada teori 4 sistem, dan yang terakhir ada teori organisasi Z. Di sini saya akan menjelaskan teori hierarki kebutuhan terlebih dahulu. Jadi teori hierarki kebutuhan ini menurut Abraham Maslow tuh seperti tangga. Jadi manusia tuh harus memenuhi kebutuhannya secara berurutan dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Nah, Maslow tuh buat piramida yang isinya tuh kebutuhan gitu. Yang paling bawah tuh ada kebutuhan fisiologis. Jadi ini tuh kebutuhan yang paling dasar. Nah, contohnya tuh kayak makan, minum, dan tidur. Jadi kalau kebutuhan yang paling bawah ini belum terpenuhi, manusia sulit untuk berpikir ke depannya. Jadi biasanya kalau masih ada di tahap ini, manusia tuh hanya bisa berpikir gimana caranya untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan rasa aman. Jadi di sini tuh kayak contohnya kayak rumah. Terus kalau di dunia kerja tuh kayak kontrak kerjanya tuh udah jelas, terus lingkungan kerjanya tuh aman. Jadi kalau misalnya kebutuhan ini belum terpenuhi, manusia tuh cenderung merasa cemas. Lalu yang ketiga di sini ada kebutuhan sosial. Jadi setelah dua kebutuhan di bawah ini terpenuhi, manusia itu baru berpikir untuk bersosialisasi. Nah, di sini tuh contohnya kayak di lingkungan kerja kalau misalnya punya lingkungan yang positif gitu dan bisa berkomunikasi dengan jelas. Jadi kalau misalnya di lingkungan kerjanya toksik, itu meskipun gajinya besar, kita ngerasa nggak nyaman ada di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan penghargaan. Jadi setelah ngedapetin yang di bawah tadi, manusia tuh butuh untuk dihargai. Jadi dapetin penghargaan, terus juga ngerasa kalau kerja kerasnya tuh diakuin gitu. Jadi kalau kayak gitu manusia tuh ngerasa kalau diri dia tuh kompeten. Lalu yang paling puncaknya itu ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri tuh di sini kayak dia tuh pengen keluar dari zona itu. Jadi kayak nyoba-nyoba hal lain, hal baru yang belum pernah dicoba. Nah, kalau misalnya 5 di piramida tadi sudah terpenuhi, manusia tuh bakalan jadi lebih produktif. Nah, terus kalau misalnya di dalam suatu organisasi ini bisa menuhin 5 kebutuhan itu, organisasinya itu bakalan punya SDM yang kuat dan juga stabil gitu. Nah, selanjutnya di sini saya mau ngejelasin tentang teori X dan teori Y. Ya, intinya teori X itu cenderung ke arah negatif, kalau teori Y itu cenderung ke arah positif. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya di teori X, misal di dalam suatu perusahaan, itu atasannya tuh sama sekali nggak percaya ke bawahannya. Nah, terus si atasannya ini bakal ngeliatin kerjanya si bawahannya secara terus-menerus. Jadi bikin si bawahannya ini ngerasa nggak nyaman. Nah, sedangkan kalau di teori ya itu sebaliknya. Si atasannya itu sangat amat percaya ke bawahannya dan diberikan kepercayaan lebih jadi bisa nge-explore kreativitas lainnya gitu. Jadi si bawahan ini ngerasa nyaman. Lalu selanjutnya Selanjutnya ada teori 4 sistem menurut Likert. Jadi yang teori ini tuh menjelaskan bahwa ada 4 gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada sistem 1. Jadi sistem 1 ini adalah sistem eksploitasi otoriter. Jadi pemimpin ini kebanyakan lebih mengeksploitasi karyawannya atau mereka melakukan kerjaannya dengan penuh tekanan dan juga otoriter. Terus pemimpin ini kurang percaya sama bawahannya. Jadi bawahan itu jarang didengar suara-suaranya. Dan komunikasinya itu hanya satu arah, hanya dari atasan ke bawahan. Selanjutnya ada sistem kedua yaitu sistem kepercayaan. Dalam sistem ini itu pemimpin sedikit percaya dengan bawahannya dan bawahan juga lebih didengar, tapi komunikasinya juga masih terbatas. Bawahan ke atasan itu masih terbatas. Terus selanjutnya ada sistem ketiga yaitu sistem konsultatif, di mana pemimpin ini lebih mencari ide, saran, pendapat, dan juga masukan dari bawahannya. Jadi di sistem ini itu bawahan suaranya tuh lebih didengar atau lebih tepatnya
komunikasinya itu dua arah, secara vertikal dan juga horizontal. Terus selanjutnya ada sistem keempat, yaitu sistem partisipatif group atau kelompok partisipatif. Jadi dalam sistem ini itu pemimpin percaya penuh atau sempurna kepada bawahannya. Suara-suara dari bawahannya juga selalu didengar, terus juga selalu melibatkan karyawannya dalam mengambil keputusan, atau komunikasinya ya dua arah dan juga melakukan kerja dengan teamwork. Selanjutnya ada teori organisasi Z. Jadi William Gauci menjelaskan bahwa suatu individu yang bekerja itu bisa dilihat dari tempat kerjanya, bagaimana pemimpin itu melakukan kepemimpinannya. Yang digambarkan dalam tipe Z itu yaitu mengharapkan pekerja itu bekerja di PT tersebut selama seumur hidup, terus habis itu melakukan pekerjaannya dengan penuh dengan penuh loyalitas, terus juga dengan intim, terus juga melakukan pekerjaannya dengan sistem yang modern dan juga tidak terlalu menentukan laba. Terus yang terakhir menggunakan prinsip sifatnya itu tuh masing-masing pemimpinnya tuh tidak terlalu menekan bawahannya. Jadi pemimpin itu percaya sama bawahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.